Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanan maqithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya sehingga siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarga, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada begitu banyak orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya, taqarrub ila Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang menjadikan dekatnya seorang hamba kepada Khaliqnya itu adalah imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Maka hal itulah yang kemudian akan bisa menjadikan orang itu untuk taqarrub kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya orang yang dekat kepada Allah, orang yang taqarrub kepada Allah itu adalah orang yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan zikrullah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik itu ketika berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia tersebut itu di atas pembaringan. Dan itu sekaligus menjadi ciri daripada ulul albab. Dan Allah katakan di dalam surah yang ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah maka kemudian wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatun, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah padanya maka zadatuhum imanan, bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang tawakal kepada Allah. Maka ketika orang tersebut itu memperbanyak zikrullah dalam kondisi apapun, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika berbaring, ketika dia beraktivitas apapun, lalu kemudian dihiasi dengan zikrullah,
Yang dekat kepada Allah itu adalah senang sekali apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dan dirinya senang sekali untuk membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi ketika kemudian mereka memahami apa yang dia baca, kapan kemudian dia tersenyum karena bacaan itu, kapan dia menangis karena bacaan itu adalah pertanda orang itu adalah takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu adalah orang itu tawakal, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memasrahkan segala persoalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin bahwa Allah itu adalah ni'mal wakil, sebaik-baik untuk tawakal. Allah itu adalah ni'mal maula, sebaik-baik untuk tempat berlindung, wa ni'mal nasir, dan Allah itu adalah sebaik-baik penolong. Maka dia orang-orang yang takut kepada Allah tidak pernah ragu, sehingga mereka itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tawakal kepada Allah itu adalah cenderung hatinya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi zikrullah, berzikir kepada Allah itu adalah ada kalanya orang tersebut itu berzikir dengan lisan, dan zikrul lisan atau al-zikru bil lisan, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan lisannya. Lisannya senantiasa berkomat-kamit untuk menyebut asma Allah. Lalu kemudian yang kedua itu adalah al-zikru bil amal, yaitu zikir dengan amal perbuatan. Ada orang yang ketika kemudian menangani kliennya dengan baik, dengan senyum, dengan adil, dengan jujur, maka itu adalah dalam rangka ia tersebut itu berzikir kepada Allah, tetapi menggunakan bil amal, dengan amalnya. Ada al-zikru bil qalb, ada orang tersebut itu zikir kepada Allah itu bil qalbi, dengan hatinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah itu adalah senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam segala kondisi. Ketika beliau berdagang itu adalah dalam rangka berzikirullah. Ketika beliau tersebut itu mendengar suatu persoalan di tengah-tengah umat, itu adalah dalam rangka berzikirullah. Ketika kemudian beliau tersebut itu menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangganya, itu adalah zikrullah. Karena itu semuanya beliau lakukan sesuai dengan tata aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang yang diberi kesempatan untuk berzikir kepada Allah, berarti ia telah diberi sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zikir adalah jalan terdekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah berzikir sehingga kemudian hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kemudian jauh dari berzikir, kering lisannya dari berzikir kepada Allah, itu menjadikan hatinya akan keras. Maka kemudian Ibnu Al-Qabil As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau tersebut itu menyatakan la tatrukid dzikra li'adami hudurika ma'allahi fi. Jangan kamu tinggalkan zikir walaupun itu adalah tanpa adanya kehadiran kepada Allah di dalam zikir itu. Yang kamu bisa itu adalah itu zikir, tapi masih belum nancap, masih belum tertanam Allah dalam benakmu, Allah dalam qalbumu, jangan kamu tinggalkan. Li'anna ghaflataka 'an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika min wujudi dzikrihi. Karena kelalaianmu di dalam berzikir, kemudian kelalaianmu untuk mengingat Allah di dalam berzikir, itu jauh lebih baik daripada engkau tersebut itu lalai di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat orang itu berzikir tapi kemudian blank kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masih mending daripada orang yang kemudian tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian fa'asa an yarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflati ila dzikri ma'a wujudi yaqadati.
kita sekarang ini berzikir masih kosong, masih blank, maka kemudian boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat kamu dari zikir yang disertai dengan kelalaian menuju zikir yang disertai dengan kesadaran, faham akan siapa yang diingat itu. Dari zikir yang disertai dengan kesadaran menuju zikir yang disertai dengan hadirnya hati. Hati kita tersebut itu merasakan kehadiran dan yang diingat itu. Ketika kita menyebut Ya Allah, Ya Latif, Engkau itu adalah Zat yang Maha Lembut, maka kemudian qalbuna tersebut itu sadar betapa Allah tersebut itu Maha Lembut, sehingga saking lembutnya Allah di dalam memberikan nikmat kepada kita sampai kita tidak merasakan betapa halusnya cara Allah memberikan nikmat kepada kita. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian dari zikir yang disertai dengan hadirnya hati menuju zikir yang mengabaikan selain yang diingat. Jadi artinya apa? Ketika orang tersebut itu zikir yang disertai dengan hadirnya hati menuju zikir yang mengabaikan selain yang diingat. Artinya sampai kemudian dia lalai lupa dengan makhluknya, tetapi kemudian yang ada di dalam lisannya, di dalam pikirannya, di dalam qalbunya itu adalah Allah. Yang lainnya itu adalah tenggelam, termasuk dirinya sendiri tenggelam dalam lautan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada ungkapan Udzurullaha haqqal majnun, yaitu berzikirlah kamu kepada Allah sehingga kau tersebut itu tergila-gila dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit adalah Allah, dikit-dikit firman Allah, dikit-dikit firman Allah. Itu karena apa? Dia tersebut itu sudah tergila-gila dengan Allah, karena orang tersebut membiasakan berzikir kepada Allah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, zikir itu ada banyak sekali. Di antara lain salat itu adalah merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam berada di dalam sebuah tempat yang dikatakan Wadil Muqaddas, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam itu dikatakan oleh Allah, wahai Musa, ini ana Rabbuk, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Fahla' na'lek, maka karena itu lepaskan tompamu, karena innaka bil wadil muqaddas Tuhan, karena engkau sekarang berada dalam sebuah lembah yang disucikan oleh Tuhan. Lalu kemudian apa? Setelah itu Allah menyatakan wa anakhtartuka, dan aku memberi engkau wahai Musa, fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Maka kemudian apa? Isi wahyu pertama itu adalah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka ibadahlah kamu kepadaku, maka sembahlah kamu kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat, dan salat itu adalah lidzikri, adalah jalan menuju zikri, mengingat aku kepada Allah, mengingat aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang yang kemudian melatihkan salat, meninggalkan salat, maka orang itu adalah sama dengan dia lalai di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lalai tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala di firman-Nya yang lain surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-45, ketika Allah menyatakan utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, bacakan apa yang diwahyukan kepada Muhammad minal kitab, dari kitab Al-Quran, bacakan semuanya kepada umat manusia, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mampu mencegah dari perbuatan keji, wal munkar, dan kemungkaran. Wa dzikrullahi akbar, dan
sungguh berzikir kepada Allah lewat salat itu adalah akbar, zikir yang paling besar, zikir yang paling puncak. Yang kedua itu adalah membaca Al-Quran. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya itu adalah jalan terdekat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah berdoa. Berdoa itu adalah jalan dekat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila bertanya kepada Muhammad, yaitu hamba-hambaku, 'anni tentang aku, fa inni qarib, aku ini adalah amat sangat dekat. Bahkan dinyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami ini, aku ini adalah lebih dekat daripada urat nadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku menjawab permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku idza da'an, apabila ia serius berdoa kepadaku. Lalu kemudian kata Allah, falyastajibu, tinggal kemudian satu langkah. Kalau kemudian ingin dikabulkan, jawab dulu, penuhi dulu perintah-perintahku. Yang kedua adalah wal yu'minu, hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar supaya mereka tersebut beroleh suatu jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari kalau kita kemudian ingin taqarrub ila Allah, perbanyak berzikir kepada Allah, lalu kemudian perbanyak membaca kalam Allah Al-Quran, dan kemudian aksir sujud, perbanyak di dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah di antara jalan-jalan yang menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liyaghad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika orang tersebut berdoa, maka sama dengan dia meyakini bahwa dirinya adalah lemah dan yang kuat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba yang memahami betapa Allah itu adalah Al-Qawi, yang maha kuat, Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya, Allah itu adalah Al-Qahhar, yang maha perkasa, Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, dan sebagainya yang termaktub dalam Al-Asmaul Husna. Maka seorang hamba itu kemudian tidak pernah ragu di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu adalah sebuah wujud pengakuan seorang hamba terhadap Khaliq. Maka betapa Allah tersebut itu senang, bangga terhadap orang-orang yang mau berdoa kepada Allah. Sementara Allah tersebut itu sangat benci kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu
Para jemaah sekalian, seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka itu adalah orang yang begitu banyak di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu yang paling dekat seorang hamba terhadap Khaliqnya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat keberadaan seorang hamba dari Tuhannya ketika dia adalah orang yang sujud kepada Allah. Maka pesannya Nabi, saat sirun doa, berdanyaklah kalian berdoa di waktu sujud itu. Rawah Muslim, ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ini tidak hanya sekedar ditekankan pada sujud terakhir, tetapi setiap sujud. Tetapi sekali lagi, kalau imam sudah memberikan aba-aba takbir Allahu Akbar, ojo ditutup-tutup nih. Maka kemudian segera bangkitlah, karena imam itu adalah dijadikan untuk diikuti. Ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu adalah dijadikan untuk diikuti. Mudah-mudahan hal ini yang kemudian merangsang kita semuanya, memotivasi kita semuanya untuk berupaya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan berupaya untuk bagaimana kita ini menjadi al-qarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا والمسلمين، اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم آمنا والمسلمين، اللهم أكرمنا والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين الذين يحاربون إخواننا المسلمين أينما كانوا يا ربنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد